Kalau sudah tidak punya kesibukan lagi selain berzikir, selain dengan Allah, berarti nggak aktivitas duniawi. Bukan begitu. Ini bukan kalimat memerintahkan atau menganjurkan meninggalkan dunia, bukan. Tapi mengosongkan hati dari selain Allah. Hati tidak boleh diisi selain Allah. Jadi terus meneruslah berzikir, perbanyaklah berzikir mengingat Allah. Sampai ke tingkat keadaan di mana seluruh aktivitas yang dilakukan dalam kesadaran akan kehadiran ilahi. Di setiap aktivitas apapun yang dilakukannya, ia merasakan kehadiran Allah. Allah Maha Hadir. Nah, kalau hatinya sudah merasakan kehadiran Allah, urusan duniawi yang bagaimanapun tidak akan mampu menguasai hatinya. Sehingga kalau sudah begitu, dunia ini, materi kebendaan ini benar-benar hanyalah sarana untuk mendekat kehadirat Allah. Bukan tujuan. Kalau dunia ini dijadikan tujuan, dunia akan mengikat hatinya, akan mengikat batinnya. Kalau sudah merasakan kehadiran Allah kapanpun dan dimanapun, dunia tidak mampu menguasai batinnya. Jadi, ia justru beraktivitas sebagaimana umumnya orang. Akan tetapi hatinya senantiasa bersama Allah. Maka ketika seorang murid ini kesibukannya adalah berzikir, senantiasa terus-menerus lisannya, hatinya berzikir, menyebut dan mengingat Allah, ia akan terbimbing. Dari yang sebelumnya sulit untuk beramal ikhlas, menjadi bisa ikhlas. Dari yang sebelumnya tidak tunduk, menjadi tunduk. Dari yang sebelumnya cinta duniawi, materi kebendaan, beralih menjadi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu kalau seorang murid, seorang salik disibukkan dengan terus-menerus berzikir mengingat Allah, hingga seluruh gerak dan diamnya ini berlangsung, berjalan dalam izin serta ridho Allah. Oleh karena itu, seorang murid thariqah harus terus mujahadah, harus terus berjuang membersihkan hatinya dari ketergantungan pada makhluk dan dunia. Ini yang pertama. Apa mujahadah yang dilakukan oleh seorang murid? Membersihkan hati dari ketergantungan pada makhluk dan dunia. Ia bekerja, ia berinteraksi
ia hidup bersama orang lain, tapi hatinya tidak terpaut pada itu semua. Yang kedua, mujahadah yang harus dilakukan oleh seorang murid adalah menjadikan Allah sebagai pusat perhatian. Tawajuhnya hati ini, fokusnya hati ini hanya ke Allah. Jadi, kalau sudah tawajuhnya hati ini, perhatiannya hati ini hanya tertuju kepada Allah, apapun yang dilakukannya, apapun itu, semuanya dalam rangka menuju tujuan hidup, diniatkan untuk Allah, karena Allah. Bukan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk kepentingan duniawi. Ya ini, kalau sudah bisa ilahi anta maksudi, duh Gusti panjenenganlah ingkang kula tuju. Ini berarti seorang murid sudah menjadikan Allah sebagai pusat perhatian hatinya. Yang ketiga, seorang murid harus berjuang untuk menjaga hati. Bagaimana agar hatinya tidak ghaflah? Nah, sehingga apapun yang membuat hatinya ghaflah, hatinya lalai, dijauhi. Apapun yang kemudian menariknya menjadi hati ini senantiasa ingat Allah, didekati. Kita semua tahu bahwa salah satu yang membuat hati kita seringkali ghaflah adalah dunia dan segala kenikmatannya. Kenikmatan dunia itu sangat menarik nafsu kita, sangat menarik hati kita. Kesibukan duniawi itu juga menarik hati kita. Oleh karena itu, disinilah kemudian seorang murid harus terus-menerus berzikir mengingat Allah. Kemudian berusaha muraqabah, merasakan pengawasan Allah, merasakan penglihatan Allah, merasakan kedekatan Allah, merasakan kebersamaan Allah, dan seterusnya. Ini contoh ya. Ketika seorang murid bekerja, murid yang senantiasa berzikir mengingat Allah, bekerjanya bukan mencari uang, tapi sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah memerintahkan mencari rizki halal, talabul halal. Ia menjalankan itu karena bentuk ketaatannya kepada Allah. Begitu juga saat istirahat. Jadi niatnya selalu benar. Contoh lagi, ketika hati itu senantiasa berzikir mengingat Allah. Orang yang hatinya senantiasa ingat Allah, ia akan mampu mengontrol lisannya. Bagaimana agar tidak riba, tidak menggunjing, tidak menyakiti orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika ucapannya melenceng, ketika ucapannya tidak benar, dipastikan saat itu ia tidak sedang berzikir. Wa qalu inna dzikra mansyurul wilayah.
para masyayikh sufi berkata, sesungguhnya zikir adalah surat penetapan kewalian, SK, surat keputusan kewalian. Artinya gini, zikir itu tanda atau bukti atau surat, ya surat pengangkatan, SK tadi itu, SK pengangkatan tadi dari Allah bagi hamba untuk diberi kedudukan kewalian. Itu inna dzikra mansyurul wilayah itu. Artinya gini, orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah adalah orang yang hatinya telah dibuka untuk selalu dekat dengan Allah. Nah, ketika kondisi itulah tanda bahwa Allah telah memilihnya sebagai kekasihnya, sebagai walinya. Ya sama dengan raja itu, presiden mau mengangkat menteri, ia diberi SK. Maka ketika seseorang diberi taufik oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk berzikir, itu tanda bahwa ia dicintai oleh Allah. Itu tanda kedekatan dari Allah. Makanya balak terbesar bagi seorang murid tarekat adalah tidak dikehendaki berzikir mengingat Allah. Jadi tidak ada jalan menuju derajat kewalian tanpa zikir, itu tidak ada. Zikir itu nafas. Nafas kehidupan para wali Allah. Kapanpun dan dimanapun para wali kekasih Allah itu hatinya tidak pernah lalai dari yang semestinya mengingat Allah. Makanya melalui zikir hati itu menjadi hidup. Melalui zikir hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenang. Melalui zikir hubungan dengan Allah semakin kuat. Oleh karena itu, jika seorang murid diberi taufik oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk terus-menerus berzikir mengingat Allah, itu tanda kasih, tanda sayang Allah. Ya, termasuk hamba yang dipilih oleh Allah. Ketika seorang murid, seorang hamba diberi kemampuan taufik untuk terus-menerus berzikir mengingat Allah, ia sedang dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba yang dekat dengannya. Ai marsumun minallahi lil abdi bil wilayah. Yakni kewalian itu merupakan ketetapan dari Allah bagi seorang hamba berupa wilayah, berupa kemuliaan. Kamarosimi mulukid dunya bil wadhaif. Sebagaimana para raja menetapkan dan memberi surat keputusan pengangkatan jabatan kepada pejabat-pejabat mereka. Ini gambaran saja untuk memudahkan pemahaman orang yang diberi taufik untuk terus-menerus berzikir kepada Allah itu sama dengan ia diberi SK sebagai waliullah.
Allah bermaksud memberinya kedudukan mulia. Ya, pejabat atau seseorang kemudian diangkat menjadi menteri oleh presiden, berarti kan dia diberi kedudukan mulia oleh seorang raja itu. Ya begitu, ketika seorang hamba diberi taufik untuk berzikir, sama dengan ia diberi kedudukan mulia oleh Allah. Tanda kasih sayang Allah. Jadi kalau pejabat ya SK-nya ya SK itu surat kemudian tanda tangani atau piagam. Nah, piagamnya para wali ini ya bukan berupa kertas. Ya cahaya zikir yang terus-menerus hidup di dalam hatinya itu. Itu bentuknya. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang paling tinggi. Jadi perumpamaan tadi, jadi Allah memberi SK kepada seorang hamba untuk diangkat menjadi walinya, bentuknya dengan cahaya zikir yang terus hidup di dalam hatinya itu, diumpamakan dengan seorang presiden, seorang raja memberikan SK kepada pejabat. Ini jangan kemudian menyamakan Allah dengan makhluk. Itu sekedar perumpamaan. Makanya ketika memberikan perumpamaan, ya, para ulama itu mesti kemudian menegaskan dengan walillahil matsalul a'la. Di cara Allah memuliakan hamba itu ya, jauh lebih agung dibandingkan cara presiden memuliakan menteri diangkat menjadi pejabat atau raja mengangkat pegawainya ini. Faman wuffiqa lidawami dzikrillah ta'ala faqad u'tiyal marsuma bi annahu waliyullah azza wa jalla. Maka siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa berzikir mengingat Allah, sungguh ia telah diberi piagam ketetapan, diberi SK bahwa ia adalah waliyullah. Jelas ini. Makanya harus dipahami, ya. Jangan kemudian ketika kita bisa istiqomah berzikir itu merasa kita kemampuan berzikir, ya, itu bukan hasil usaha kita. Itu murni taufik dari Allah. Itu anugerah. Ketika lisan kita digerakkan untuk berzikir Allah, 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 itu taufik dari Allah. Itu anugerah. Nah, siapapun yang kemudian bisa langgeng zikirnya, dalam keadaan apapun, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, terus berzikir, kapanpun dan dimanapun. Itu tanda bahwa ia telah mendapatkan pengakuan dari Allah, ia termasuk waliullah. Kalau di 24 jam hati kita terus-menerus berzikir mengingat Allah, tidak pernah lalai, itu tanda. Sayangnya kita masih banyak lalainya. Dari situlah kemudian kita harus koreksi, introspeksi, apa saja yang membuat kita lalai dari semestinya mengingat Allah. Waman yuslab anil dzikri faqad uzila anil wilayah. Dan siapapun yang dicabut, tidak diberi kemampuan untuk berzikir,
maka sungguh ia telah dicabut dari kewalian. Gini, kita sudah mengikuti talqin zikir, kita sudah berbaiat. Nah, ketika kemudian kita dikehendaki berbaiat kepada salah satu wali yang mursyidah, berarti kita sudah berada di dalam jalan atau jalur kewalian. Itu taufik dari Allah. Diberi taufik untuk kemudian berbaiat yang arahnya adalah untuk mendekat ke hadirat Allah. Maka ketika kemudian kita ditalqin zikir, kita diberikan amalan-amalan, berbagai bentuk ketaatan, lantas tidak kita jalankan, tidak kita amalkan. Ya, ketika kita tidak menjalankan, ketika kita tidak mengamalkan apa yang sudah ditalkinkan oleh guru mursyid kepada kita, ketika itu kita dicabut dari berzikir. Taufik Allah dicabut. Kalau sudah seperti itu, terhalang dari kewalian, dari jalan kewalian terhalang. Makanya ketika seorang murid diberikan taufik untuk terus-menerus berzikir kepada Allah, itu diselamatkan. Itu tanda. Berarti ia berada dalam wilayah kedekatan dengan Allah. Ada dalam wilayatullah. Ketika tidak berzikir, ia keluar dari wilayah itu. Oleh karena itu, apa saja yang kemudian membuat hati kita lalai, ya satu demi satu harus kita tinggalkan, harus kita jauhi. Sebaliknya, apa saja yang kemudian menjadikan hati kita ingat Allah, itu harus kita dekati. Dari sinilah kemudian Nabi bersabda, beruntunglah orang yang ingat Allah di saat ia melihatku. Sungguh beruntung orang yang melihat Rasulullah dan orang-orang soleh, kemudian menjadikan hatinya ingat kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, Umdatut Thoriq, pondasi utama tarekat adalah al-iksar min zikrillahi azza wa jalla, memperbanyak berzikir mengingat Allah, terus menerus berzikir mengingat Allah. Jangan pernah berhenti untuk berzikir. Jika kemudian kita diberikan rasa berat, tidak dikehendaki untuk berzikir mengingat Allah, itu tanda bahwa kita dicabut dari diberi taufik untuk berzikir. Ketika kita terus-menerus berzikir,
jangan pernah berhenti sampai kesibukan yang kita lakukan tidak ada lain selain zikrullah. Tidak ada kesibukan selain dengan Allah. Tidak ada kesibukan selain dengan hal-hal yang diizini dan diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik, inayah kepada kita semua untuk terus-menerus diberikan taufik, kemampuan untuk berzikir mengingat Allah. Dari sinilah Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa, yang itu seharusnya kita lakukan minimal sehabis sholat 5 waktu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami, berilah kami pertolongan untuk bisa terus-menerus berzikir mengingatmu kapanpun dan dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Wa syukrika, dan terus-menerus bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan terus-menerus memperbaiki kualitas pengabdian dan penghambaan kami kepadamu. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-sadiqin wassalikin al-asyikin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.